Ya Habibi ya Muhammad. Allahumma inna nas'aluka tahlan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya Rahman ya Rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada malam hari ini kembali sambil menunggu tibanya waktu salat isya kita isi iktikaf kita di dalam keluarga dengan sama-sama kembali kita mengerti kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Fa innaka asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa khairal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa Abwaabus salam wal qardi wal rahmi. Ini bahasa kitab bab-bab mengenai penyerahan wal qardi dan utang wal rahmi dan bahasa kita jaminan. Hadis nomor 874. Wa an Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, telah tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, di Madinah. Wa hum yuslifuna bisimari sanata wasanatain, dan orang-orang yuslifuna bisimar, meminjamkan buah-buahan as-sanata, 1 tahun, wasanatain, dan 2 tahun. Faqala, maka beliau Rasulullah bersabda, man aslafa fi samari fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Man aslafa fi samarin, siapa yang meminjamkan buah-buahan, fal yuslif fi kailin, maka hendaklah ia menguntungkan dengan, artinya mengulatakan dengan takarannya. Jadi menghutang-akannya tuh lawan takaran. Maklumin, yang sudah dimaklumi, yang diketahui. Wa waznin maklumin, amunnya kada lawan takaran yang sudah maklum, lawan timbangan yang sudah maklum, yang sudah tertentu. Ila ajalin maklum pulang, sampai batas waktu nang ditentuakan tadi, nang dimaklumi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi boleh jatuh menghutangkan buah-buahan, tetapi maklum sudah, jelas sudah ukurannya, ima takarannya ataupun timbangannya, dan waktunya pun jelas juga. Setahun misalnya aku meminjam banikna lawan kamu
10 belek tahun kena nya ku bayar 10 belek. Atau aku minjam lawan nikah bumbili sapikul badannya, nah kena aku bayarlah setahun lawan bumbili sapikul pula. Ya, artinya tahunnya jelas, waktunya, timbangannya jelas, takarannya jelas. Walil Bukhari, dan dari lafaz Imam Bukhari, man aslafa fi syai'in, barang siapa nama hutangakan sesuatu. Tadi wahum yuslib, man aslafa fi samarin leh, hormat nang di. Nah, dalam tatanan lapasnya nih, ada dalam lapas riwayat Imam Bukhari, nah man aslafa, siapa nama hutangakan bisyai'in, pada sesuatu. Ada yang di atas tadi, nah man aslafa bisamarin, pada buah, khusus buah, ada ini sesuatu. Wa an Abdurrahman bin Abza wa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qala, mereka berdua berkata, kunna nusibul maghanima, jarbuhannya ini, kami telah mendapat barang-barang maghanim, barang-barang rampasan perang, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ini dapat barang-barang rampasan perang dengan Nabi. Wa kana ya'tina anbatun min ambatis Syam, dan telah datang kepada kami segolongan orang dari golongan negara Syam. Ada kelompok orang dari golongan negeri Syam. Panuslipuhum fil hintati was-sa'iri waz-zabibi, lalu kami menghutangakan kepada mereka hintah, gandum, wasair, gandum juga tapi nang kasar. Nah, wazabib, kismis nih. Jadi ada hintah, ada sair, ada zabib. Kami menghutangakan lawan mereka sakalompok nih, segolongan orang dari golongan negeri Syam. Wa fi riwayatin wazaiti, dari riwayat yang lain menyebutkan dan zaiti itu minyak zaitun, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, ditetapkan. Qila, dikatakan, akana lahum jar'un, apakah mereka punya tanaman? Qala, mereka menjawab, ma kunna, kami kada pernah. Nas'aluhum jalika, menanyakan hal itu kepada mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Minuman dulu ya, bismillah, wadahnya dimakan. Allahumma sholli ala Alhamdulillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha
addallahu anhu wa man akhazaha yuridu itlafaha atlaqahu Allah ta'ala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man akhaza amwalan nas, siapa nang akhada ambil amwalan nas, harta orang lain atau harta manusia, yuridu ada ia bermaksud akan mengembalikannya, adallahu anhu, niscaya Allah akan memberi jalan untuk melunasinya. Cuma berniat dulu hendak memberikan. Tadi mengambil harta orang, niatan hati hendak memberikan. Nah, Allah akan tolongi orang ini dapat membayarnya. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlaqahu Allah ta'ala. Barang siapa nang mengambil harta orang bermaksud itlafaha, maksudnya akan merusaknya, mengambil orang nih akan merusak aja, atlaqahullahu ta'ala, maka Allah akan merusaknya. Ulangnya tadi rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun minas Syam. Si fulan itu telah datang membawa barang pakaian dari negeri Syam. Si anu itu Rasulullah datang membawa pakaian dari Syam. Falau ma'asta ilaihi fa'akhazta minhu sawbain nasi'atan ila maisarah. Falau ma'asta ilaihi, ujar Aisyah, utuslah kepadanya, fa'akhazta minhu, lalu engkau mengambil dari si fulan tadi sawbaini, dua baju, nasi'atan ila maisarah, akan dibayar dalam tempo nang maisarah itu kita nang parak dekat. Wa ba'atsa ilaihi, lalu beliau mengutus kepada si fulan tadi, fa'amtana, tetapi si fulan menolak. Nah, dia si fulan tidak mau. Padahal Nabi nyuruh untuk mengutus, nah dibayar dengan waktu yang segera, tapi ditolak oleh ini. Akhrajahul Hakim wa Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Hadis ini dikeluarkan oleh Hakim dan Imam Baihaqi dan rawi-rawinya rijaluhu thiqat, dapat dipercaya, thiqat. Ini pulang si anu datang menjadi Aisyah, amun pian ini utus kepadanya si bulan yang datang dari Syam membawa pakaian tadi, utus pulang. Nah, mengambil nih dari si bulan itu dua baju dan dibayar dalam tempo yang dekat, tempo waktu yang parah. Lalu Nabi mengutus saya kepada si fulan,
ternyata bulan tadi amtana'a, si bulan tadi menolak. Wa an Abi Hurairah qala, lalu kayak apa Nabi menyikapi nangka ini misalnya kan contohan melawan kita tuh Nabi aja tuh nangka ini kan ada aja nang menolak itu tuh nang lawan kita. Lalu sekarang aku ini siapa? Nah aku ini misalnya mengutus orang juga, atau aku seorang datang lawan orang hendak mengambil pakaian atau hendak mengambil benda, lalu orang lain kada mau mengikuti, kadusa sedih, paham ya? Karena Nabi juga ini karena Nabi itu uswatun hasanah, suri tauladan. Kalau sana mbak, jika mereka tahu kalau aku umam kampurnya adanya nak kakak itu kamu kemana nah, ayo ni yang ada mau ya sudah. Nah, ada tuh alasan dinya. Kita kan bisa bertakun apa alasan di kemana kita menjadi kan percaya kalau aku kan sana kayak itu. Berdiam aja. Ya sudah tatapan Allah Ta'ala nangka ini ya sudah aku terima. Kayak gitu kan Tuhan orang lawan dang sanak kayak itu juga. Jadi ujian dang sanak itu sampai berpandai kita ini dah hanya nama dang sanak mun harta ada kadang sakit hati juga, artinya aku diparlu juga umat jadinya purunnya biarnya kadangnya masalah purunnya itu tadi Pak. Permasalahannya tak pakai ampun kita ini sekarang keperluan ini apa? Pakaian kah makanan kah? Pakaian. Ya kan ada sandang, ada pangan, ada papan. Amunnya berkaitan dengan pangan, mun pacang kelaparan, mun urun bener kada menalangi ini bakal manusia. Ada ini masalah pakaian aja pelengkap tubuh manusia. Kada banyak juga dua lamban. Ini sudah tahu kita nih ada riwayat hadis nang kayak ini mengenai Nabi. Lalu nisbahkan seorang mun aku nang kayak ini kayak apa? Kayak itu aja bersikap diam aja sudah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-zahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Al-zahru yurkabu, punggung binatang nang dinaiki itu binafaqatihi dengan nafkahnya idza kana marhunan, kalau ia barang jaminan. Mau jadi barang jaminan. Walabanu dari, dan susunya itu yusrabu binafaqatihi, susunya tadi diminum dengan nafkahnya. Maksudnya apa? Idza kana marhunan, artinya bayaran bagi nang punya tadi kan jaminan ini. Nah kalau ditunggangi bersusu, nah ini ngarannya bayaran bagi nang punya. Kana marhunan, kalau ia barang gadaian. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yasrabu nafaqatu, dan hendaklah orang nang menaikinya dan nang meminum itu memberi nafkah kepada binatang nang dipakai tadi, tunggangan tadi, beri makaninya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu qala, dan dari Abi Hurairah ia juga berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghlaqur
sahibihi alladhi rahanahu. La yaghlaqu kada tatutup ujar kita ar-rahnu barang gadayan min sahibihi dari nampunya barang itu alladhi rahanahu nang telah digadayakannya. Jadi kada tatutup barang gadayan bagi nang punya barang itu nang telah digadayakannya. Lahu gunmuhu dialah nang tetap punya nang apa? Gunmu untungnya. Wa alaihi gurmu dan dialah nang tetap berhutang. Lawahu Daraqutni wal Hakim wa rijalu siqat illa anna mahfuza inda Abi Daud wa ghairihi irsalahu. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Imam Hakim, dan rawi-rawinya siqat dapat dipercaya, illa melainkan annal mahfuza bahwa nang mahfuz inda Abi Daud menurut Imam Abu Daud wa ghairihi dan nang lainnya irsalahu ialah hadis mursal. Nah, ini menurut inda Abi Daud dan nang lainnya hadis ini hadis mursal. Wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya mahutangakan min rajulin bakran pada seorang laki-laki seekor unta nang anum. Nah, ujar Nabi ini meminta mengutangkan pada seorang laki-laki seekor unta muda. Faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah, maka datanglah kepada Nabi seekor unta dari unta sedekah. Fa'amara Abu Rafi'in ayyaqdiyar rajula baqara. Kemudian beliau menyuruh lawan siapa? Abu Rafi'in, lawan Abu Rafi', ayyaqdiyar rajula baqara, supaya melunasi kepada laki-laki itu utang seekor unta nang muda tadi. Jadi ujar Rasulullah, Abu Rafi', anu wakannya nak bayari utang nang bakar nih, unta nang muda ini lawan seseorang nang utang. Faqala, lalu berkata Abu Rafi', la ajidu illa khiyaran ba'iyan, saya tidak mendapatkan selain unta nang baik nang telah sampai umur. Nah, ba'iyan tadi nang awalnya juga kita. Faqala, maka beliau Rasulullah bersabda, a'tihi iyyahu, berikanlah padanya. Fa innal khiyaran nas, karena sebaik-baiknya orang itu ahsanuhum qada'an, ialah nang terbaik dalam cara melunasi hutangnya. Ini yang diperpegangi oleh kita. Nah, tadi berhutang unta nang muda, tiba-tiba datang lawan Nabi unta zakat, unta nang ujar kita genal melebihi daripada unta nang dihutang tadi, nah bakar tadi. Nah, lalu ujar Rasulullah, Abu Rafi', bayarakan utang lawan si laki-laki nang utangnya seekor unta muda tadi. Lalu jadi si Abu Rafi' kadada sudahnya nang kaya dengan itu kadada bahasa kita nang ukuran nang kaya itu unta muda tadi. Lalu jadi Nabi sarahkan nang bagus kita menggunakan kita. Nah, lawan inya karena fa inna khiyaran nas ahsanuhum qadar. Ini Rasulullah aktif iya untuk hanya dengan ini lawan si laki-laki nang mengutangi mengutangi unta muda tadi untuk ini nah karena Nabi sesungguhnya sebaik-baiknya orang
itu khiyaran nas sebaik-baik manusia itu ahsanuhum qada'an, orang yang paling bagus di dalam cara melunasi hutangnya. Jadi tadi kan unta muda dibayari unta tua, unta yang masuk ukuran zakat kayak bayo kalau makannya itu kegenalannya. Nah, jadi ini contoh juga lawan kita bila bapak bayar hutang toh bayar yang terbaik. Kita misalnya berhutang ayam mana tuh misalnya ayam kampung jagal. Nah itu ampun seorang nanti ukurannya itu ditimbang paling setengah 2 kilo. Sampai sebelah ada bisa ayam anak bangkok, ingun-ingun ganal anak bangkok tadi. Bokok ditimbang 3,5 kilo, bayarkan 6 bangkok ini. Atau yang kampung juga, cuma timbangannya jangan sama tengah 2 kilo. Nah, 62 kilo kan, 62 kilo setengah kan, dan 3 kilo kan, itu sebaik-baik orang. Nah, di dalam membayar hutangnya. Jadi orang yang menghutangi asa senang, hujan menghutangi, aku semua menghutangi unta nang anu kan apa dibayari unta nang jakatan ini nih, unta nang masuk ukuran ini, ibarat kita sapi itulah sapi nang masuk kurbanan, padahal dihutangkan itu sapi anu, kada masuk lagi, kada masuk akikahan, kada masuk kurbanan. Nah tapi imbas sidin bayar dibayar sidin haram sapi kurbanan. Nah kayak ini nih Nabi mencontohkan fa inna khiyaran nas ahsanuhum qadha, sebaik-baik manusia adalah orang membayar hutangnya dengan yang terbaik dalam cara membayarnya. Kita berhutang misalnya 100.000, 200.000, awas hutang nih, hutangnya bertahun-tahun. Nah mulainya 100.000 hutang bayar 100.000, kenapa nggak lagi dibawakan nadia? Nah itu tanda sebaik-baik tadi. Wa an Ali qala, dari Sayyidina Ali qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, setiap piutang yang bersyarat, artinya mengutang itu mengambil manfaat, mengutangi orang tuh tapi dapat manfaat dari mengutangi tadi, ngarannya bersyarat. Setiap piutang yang bersyarat atas menarik keuntungan manfaatan tuh, nah syaratnya mendapat menarik keuntungan dari mengutangi tadi, bahwa riba, maka ini adalah termasuk riba. Aku naik hutang ikam berapa? Ya ini jadi musim ini nih, 40 benar duit. Musim ini 40 benar duit. Nah lalu hutang pang, akhirnya dia mau tangi, cuma lah aku ini pakai duit dagangan nih, aku ini duit bisnis. Itu artinya diberi syarat tentang kayak itu. Yang memang kada menantu kok aku nih duitku ini bisa aja sebulan tuh mun aku tukarakan ke barang-barang ini ku gawiakan, itu bisa aja duit 100 juta ini jadi 120. Nah ini syarat tinggalannya nang kayak ini. Atau paling dikit aku nih biasanya menang 100 juta ini ku ulang mutar ke usaha, kalau dia ini 2 juta paling dikit jadinya. Nah ikam aja gak bisa-bisa. Nah kan berarti mensyarati ngarannya ini. Setiap nang mensyarati nangka ini riba kan? Bukan nang 100 juta tadi ribanya, tapi ribanya nang 2 juta tadi. Nah dia akan usaha lah nangka kayak ini, nanti syarat-syarat itu jangan. Nah, ini anak menolongi, mengutangi tanpa syarat. Nah kayak itu aja dong saya kita itu sarah aja.
Kalau hutang ada anggunan itu kan jaminan kepercayaan, sah-sah aja. Ada apa? Jadi kan apa angka itu cuma bila inya bersyarat mengambil manfaat dari menghutangi tadi riba hutang apa aja. Nah, aku mau hutangi benih lawan ikam nih benih garung kena bayar ikam benih sabuyung. Ini bersyarat ngarannya mengambil manfaat dari menghutangi benih garung bayarnya benih sabuyung. Sabuyung itu tak larang harganya, tak nyaman daripada benih garung. Nah, aku hutangi ikam benih benih itu benih 3 bulanan, 3 bulan 4 bulan mengatang ikam kita bayar benih unus benih tahun siang 6 setahun tuh hanya mengatang. Berarti kan mengambil manfaat ngarannya diberi syarat orang yang berhutang tadi berhutang pada segarung berhutang benih bayarnya benih siang. Nah ini riba juga. Memang arti benar kita masalah nangka ini nih cuma baru tajalur tahu baik dah pada boleh tapi nggak apa-apa aja ada lagi. Nah namun lawan rentenir itu orang kadang keyakinan kadang beragama kita. Nah itu sudah namanya kita jangan terjerat bab ke situ. Nah namun kan ada syarat di awal menjami ada bapak. Tapi monenya ada syarat. Nah ini kada ada benar. Nah ada bapak dan itu bagus. Cuma di awal meminjami tadi tidak ada persyaratan. Nah persyaratan mengambil manfaat. Terus iki misalnya megang pinjam iki, aku nanya meminjami berapa barangnya 10 juta. Tapi lah aku ini duit berputar bang duit 10 juta nih. Pinjam 10 juta ini biasanya langsung 10 bulan itu hasilnya 1 juta. Jadi 10 bulan itu dalam satu modal 10 juta itu hasil 1 juta, berarti jadi 11. Bah menjadi paham aja aku ya, ayo aja kena itu bersyarat riba ini ngarannya. Nah, karena ada pandiran di awal disyarati mengambil manfaat iki tadi dari meminjami tadi. Tapi jadi kamu harus memikirkan kamu penting nah anak minjam aku minjami mudas. Nah itu sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan kan berikas waktunya pinjam. Kamu ada duit, oke, aku ya alhamdulillah ada rezeki usaha aku lancar. Nah karena kamu menolongi aku semalam membantu aku 10 juta. Nah nih duit kamu aku bayar duit 10 juta. Nah aku tak pada dia lawan anak bini ikam sekali dibuka ini 2 juta hadiahnya halal. Karena ada syarat iki minjam ikam namanya. Namunnya ada syarat jangankan 2 juta 100.000 aja jadi riba adanya. Tadi kamu terima kasih kalau karena ini baikan benar. Minjam itu kada bertempo waktu, kada berbatas. Karena banyak ada duit ikam bayar ya. Ujar si iki nih lawan ikam. Lalu jadi kamu mau baiknya iki nih. Apa aku mau balas budi baik iki nih. Kan setiap orang yang diberi kebaikan itu pasti akan ingat. Tabiat manusia itu akan membalas kebaikan yang orang tanam. Nah kepada orang yang memberi kebaikan itu. Contoh kayak ini berbuat baik buat guru ini ada kepikiran. Nah ada keinginan bagaimana aku berbuat baik kepada ini. Setidak-tidaknya aku mendoakan ini. Nah agar ini sukses itu setidak-tidaknya karena kebaikan ini tadi. Itu tabiat manusia sudah diandeki Tuhan yang kayak ini. Nah hendak membalas kebaikan yang karena orang tanam itu naluriah diandalkan Tuhan lawan seseorang. Lalu iki tadi karena bersihnya hatinya menolong sesama saudaranya. Nah aku ini aja nah aku ada diisi 10.
Padahal mau diputar-putar 10 juta ini ada dijual oleh hasil 2 juta keuntungannya pebisnis dengan itu usaha dan jadi, tapi karena himungnya yang tadi ditulungi lalunya bahagia menyambet tak pulang aku kian tak bahagia kalau anak bini kamu. Tanda terima kasihku mungkin kamu pada mau menerima aku nih, tapi aku bahagia anak bini kamu mau menerima kan. Karena ini baik banget lawan nikah mana kayak benang sana, lalu kan mungkin ambil manfaat lawan nikah dari kesulitan yang ikam hadapi. Tapi ikam pun sangat baik kepada itulah persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Al-Muslim akhul Muslim, Al-Muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Itu benang sanak sesama seiman, se-Islam. Jadi merasakan dua kesulitan saudara kita. Nah, mudah-mudahan baru tablis wal hajri. Nah, jadi yang terakhir ini Rawahul Haris bin Abi Usama. Hadis ini diriwayatkan Haris bin Abi Usama, isnaduhu saqit, dan isnadnya nang dianggap sakit, dianggap gugur. Nah, walau syahidun dhaifun, dan bagi hadis itu ada saksi nang dhaif, saksi nang lemah. An Fadalah bin Ubaidin indal Baihaqi, dari Fadalah bin Ubaid menurut Imam Baihaqi. Wa akharu, dan yang lainnya mauqufun, hadis ini hadis mauquf an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam indal Bukhari menurut Imam Bukhari. Bab taflis wal hajri, ini bab taflis dan hajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa hadis dari kitab hadis Bulughul Maram pada malam hari ini nanti kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu dan manfaat bagi kita pada taat dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bisa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam.